Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kepada para siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran perdana kita dalam mata pelajaran fikih kelas 10 IPA dan IPS di Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kepulauan Meranti bersama saya Muhammad Taufik SPDI. Baik para siswa-siswi yang berbahagia, materi pertama kita adalah konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Dalam syariat Islam itu ada 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Apa saja 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam syariat Islam itu? Karena memang Islam adalah sebuah agama yang akan membawa keselamatan kepada pemeluknya. Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan kebaikan untuk bagaimana menjadi seorang hamba yang akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketiga hal yang tidak bisa dipisahkan atau urgen penting dalam sebuah syariat Islam, yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid adalah sebuah peraturan, ya. Tauhid adalah peraturan atau sebuah hukum, peraturan-peraturan yang menghubungkan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam kepada pemeluknya. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama Islam harus bertauhid. Yang menjadi sendi-sendi ketauhidan kita ataupun berkaitan tentang keyakinan ini, sendi-sendi keyakinan kita atau sendi-sendi keimanan kita, itu ada 6 perkara. 6 perkara itu adalah rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitab Allah, hari kemudian, dan yang terakhir adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu akhlak. Akhlak adalah akhlak adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya segala peraturan yang mengarah kepada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, berbuat baik, harus memenuhi janji dan lain sebagainya, amanah dan lain sebagainya. Maka sebagai contohnya adalah seperti jual beli dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, akhlak ini adalah mengatur bagaimana tata kelola kehidupan kita agar memberikan cerminan kehidupan yang baik. Maka kalau diukur antara akhlak dan ilmu, ini lebih tinggi kedudukannya akhlak daripada ilmu, karena akhlak dikedepankan. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah syariat Islam adalah fikih yang ketiga. Nah, fikih adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih ini mengandung 2 bagian. Yang pertama, ibadah. Nah, yang pertama ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hubungan atau hukum-hukum yang berhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibadah dalam sholat. Ini adalah salah satu bentuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti sholat dan lain sebagainya. Ada zakat, puasa, muamalah dan sebagainya. Yang kedua, fikih yang kedua. Yang pertama tadi adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Nah, muamalah yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana ia bergaul, bagaimana dia melakukan sosial kepada manusia, itu diatur juga di dalam fikih. Baik para siswa dan siswi, kita lanjutkan penjelasan tentang konsep fikih dalam Islam, karena itu adalah materi penting kita. Sebelum kita masuk kepada ibadah, maka fikih, coba kita lihat konsep fikih dalam Islam. Fikih berasal dari kata fikhun yang memiliki pengertian pemahaman yang mendalam. Fikih salah satu bidang keilmuan yang membahas persoalan hukum-hukum amaliyah, sedangkan cara ataupun jalan dan bagaimana menjaga sebuah hukum amaliyah itu, untuk melaksanakan amaliyah itu
itu disebut dengan syariat yang bertujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan, harta dan lain sebagainya, yang itu disebut dengan maqasid asy-syariah. Nah, itu secara umum tentang pengertian fikih. Maka kalau kita lihat daripada penjelasan ini, hukum antara fikih dan amaliyah, kalau fikih itu sebuah pemahaman yang mendalam, sedangkan amaliyah itu adalah cara untuk kita mengamalkan sesuatu yang kita pelajari dalam fikih yang disebut dengan syariat. Maka antara syariat dan fikih sangat berhubungan sekali, namun keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama yang menjadikan perbedaan antara syariat dan fikih, kalau syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih bersumber dari ulama. Namun sumber dari ulama ini tetap mengacu atau tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua itu hukum bersifat qat'i. Kalau syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan fikih hukumnya bersifat zonni, dugaan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi perbedaan syariah dan fikih, kalau syariah itu hukum syariahnya hanya satu yang berbentuk universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Nah, misal syariat menegaskan atau syariat memerintahkan untuk ibadah sholat. Nah, tetapi sampai kepada fikih, ibadah sholat ini tujuannya satu, untuk menyembah Allah, tapi modelnya, caranya berbeda-beda. Dari segi berdiri, dari segi mungkin barangkali contoh dalam sholat, takbiratul ikhramnya berbeda-beda. Ada yang lurus tegak ke atas, ada yang miring, ada yang hanya di sejajar takbiratul ikhram, kedua telapak tangan sejajar dengan pundak dan lain sebagainya. Ini adalah sampai kepada fikih dengan tata cara pelaksanaan yang berbagai macam, berbeda-beda. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan kalau syariat itu hukumnya hanya satu, namun harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Sementara yang untuk fikih itu adalah berbagai macam cara pelaksanaannya. Kemudian yang keempat yang menjadi perbedaan antara syariat dan fikih, kalau syariat itu tidak campur tangan manusia, tidak ada campur tangan manusia dalam menetapkan sebuah hukum, sedangkan fikih adanya campur tangan manusia atau disebut dengan ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum. Baik, dari penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.